Kolaborasi dan refleksi membangun karakter pendidik, memberikan bimbingan dan pengawasan kepada pendidik dalam rangka memperkuat dan mengembangkan karakter profesional dan personal mereka dalam menghadapi implementasi kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Kobar. Salam dan bahagia. Kewajo indah di tanah Sulawesi. Sawah hijau terhampar luas mengakar. Mari tetap semangat dan terus belajar. Raih impian, wujudkan merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Besi Asriani, pengawas Dikdas Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan satu inovasi pada Lomba Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan judul Kobar, Kolaborasi dan Refleksi Membangun Karakter Pendidik. Di era digital saat ini, pembelajaran menuntut kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta keterampilan komunikasi yang tinggi, dan tentunya berakhir dengan refleksi. Implementasi kurikulum Merdeka menekankan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa agar mereka lebih siap menghadapi perubahan global. Untuk itu, pemahaman dan penerapan IKM oleh pendidik bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan adanya pembinaan dan refleksi tentang pelaksanaan IKM itu sendiri. Pembinaan dan pendalaman IKM pada sekolah-sekolah binaan menjadi esensial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata dan menyesuaikan kurikulum di seluruh Indonesia. Ini masing-masing di sekolahnya kan? Ya, kemarin binaan kami 13 sekolah sudah kami datangi semua untuk revisi. Sisa melengkapi semua lampiran-lampiran yang akan dilengkapi pada KSP. Dan semua lampiran tersebut juga akan diselipkan pada saat pendampingan penguatan implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan di 13 sekolah binaan yang terdiri dari 9 SD dan 4 TK. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian melalui kunjungan ke masing-masing sekolah untuk memberikan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan kepada para pendidik mengenai penerapan kurikulum Merdeka. Pendampingan ini juga bertujuan untuk mempererat kolaborasi antar pendidik dan menyediakan ruang diskusi terkait tantangan yang dihadapi selama implementasi kurikulum. Dengan perhatian khusus sesuai kebutuhan setiap sekolah, pendampingan ini mendukung penerapan yang efektif, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di Kabupaten Wajo yang pelaksanaan IKM-nya sudah serentak diberlakukan sejak Juli tahun 2024. Dalam kegiatan pendampingan penguatan IKM yang dilaksanakan di 13 sekolah binaan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi perbedaan tingkat pemahaman guru, pola pikir atau mindset pendidik, keterbatasan waktu dan jadwal, fasilitas dan infrastruktur yang beragam, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kesinambungan dan monitoring. Setelah pendampingan selesai, penting untuk saya memastikan kesinambungan dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Namun kurang optimalnya mekanisme monitoring yang kuat dan sistem evaluasi yang terintegrasi di beberapa sekolah membuat sulit untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa perubahan yang diharapkan benar-benar diterapkan secara berkelanjutan.
tahapan pendampingan yang saya lakukan adalah yang pertama, identifikasi awal dan pemetaan kebutuhan sekolah melalui kunjungan untuk mengidentifikasi kondisi masing-masing sekolah binaan. 2. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada para kepala sekolah dan guru dari 9 SD dan 4 TK yang menjadi binaan saya. Kemudian yang ketiga, kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi dan berbagi melalui FGD atau fokus grup diskusi dalam komunitas belajar sekolah yang berfokus pada berdasarkan jenjang pendidikan. Yang keempat, pendampingan penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Seiring dengan perubahan kebijakan pendidikan yang mengarah pada pemberdayaan sekolah dan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, evaluasi dan refleksi bersama. Setiap sebulan sekali diadakan rapat pleno untuk semua sekolah binaan yang berpusat pada satu tempat. Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan apa dan bagaimana perkembangan di setiap sekolah, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh masing-masing dalam penerapan IKM, serta melakukan evaluasi bersama antara pengawas, kepala sekolah, dan guru. Kemudian yang keenam, pendampingan berkelanjutan. Setelah evaluasi awal, saya terus memberikan pendampingan secara berkala, baik secara mandiri maupun secara menyeluruh untuk semua sekolah binaan. Kegiatan pendampingan penguatan IKM yang dilaksanakan di 13 sekolah binaan memberikan banyak manfaat bagi sekolah-sekolah yang terlibat. Yang pertama, pendampingan ini membantu para guru dan tenaga kependidikan memahami dengan lebih baik konsep dan tujuan kurikulum merdeka melalui sosialisasi dan pendampingan yang diberikan. Misalnya, dalam pembuatan modul ajar dan penerapan P5, serta budaya positif yang bisa membangun karakter siswa. Yang kedua, kegiatan pendampingan memperkuat kolaborasi antar pendidik dan tenaga kependidikan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sinergis. Kegiatan dilakukan melalui komunitas belajar di sekolah masing-masing dengan jadwal yang telah ditentukan bersama sebelumnya. Melalui diskusi dan konsultasi yang berlangsung selama pendampingan dalam kombal ini, para guru dapat berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama terkait tantangan yang dihadapi dan implementasi kurikulum yang membantu memperkaya praktik pembelajaran mereka. Yang ketiga, pendampingan ini menjadikan setiap sekolah mendapatkan perhatian dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang keempat, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di berbagai jenjang, karena semua sekolah terlepas dari perbedaan fasilitas dan kondisi menerima pendampingan yang relevan dengan situasi mereka. Kemudian yang kelima, kegiatan akan terus berlanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berdasar pada jenis kebutuhan sekolah. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini mendukung tercapainya tujuan pemerintah untuk memastikan implementasi kurikulum merdeka berjalan dengan baik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Demikian aksi nyata yang sempat saya bagikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.